apa Renata. kabar? Baik, puji Tuhan. Baik, kamu apa kabar, Renata? Puji Tuhan baik juga. Ya ampun ini By the way, nama kali kamu sama kayak ponakan aku. Namanya yang Renata juga. oh Yang cewek, iya. kan aku Oh, ponakannya Koko. oh iya. Iya, jadi versi gedenya kayak gini. Jadi, Oke. hai semuanya disapa dong. Rafael yang udah masuk di sini. Hai semuanya, selamat bergabung, selamat menonton kita ngobrol-ngobrol nih, ngobrol-ngobrol apa nih kita hari ini ya? Oh banyak. Jadi hari ini kita Banyak ya. akan melukis, ya kan? Maaf ya, Halo. ada ponakan aku. Tuh, hai, dia pengen ikut maklum ya, Hai. aku lagi pulang kampung, lagi di rumah, jadi kayak banyak orang di sini, ada ponakan, ada lain sebagainya, jadi ada gangguan-gangguan sedikit. Tidak apa-apa. Ini lucu banget, gemoy banget ya. Jadi ngomong, ini kan Renata kebiasaan nih manggil Rafael sama Koko gitu kan. Waktu kemarin di radio juga manggilnya Koko gitu kan. Mm-mm, So, mm-mm, selama masa pandemi ini gitu kan. Kan mm-mm, ini katanya lagi pulkam. Ini barusan mm-mm. barusan pulang kampung hari ini atau udah dari lama kemarin-kemarin? Dari hari Selasa kemarin sih aku pulang. Mm-mm. Sudah dari hari Setelah Selasa berarti ya. Iya, setelah kemarin-kemarin kan mau pulang agak sedikit repot ya, harus ada surat-surat dan lain sebagainya. Jadi kayak Hmm. aku tahan-tahan aja dulu gitu buat pulangnya, sampai sekarang udah lumayan agak kondusif. Jadi kemarin karena mama juga udah, ayo dong kapan pulang gitu, udah lama Udah gak rindu ketemu. ya, bener-bener bener. Iya. Jadi Mm-mm. di rumah aja. Tadi juga Renata sempat ngeliat kayaknya ada yang barusan ulang tahun ya. Oh iya, kemarin jadi siapa ya itu, tanteku ulang Hmm. tahun. Mm-mm. Oh, soalnya makannya udah banyak. Jadi Renata langsung fokusnya untuk makanan gitu. Jadi Koko Rafael, kan mumpung lagi Mm-mm. pulang juga nih. Selama masa pandemi ini, sudah jadi Selasa kemarin udah pulang, apa aja sih Mm. kegiatannya? Kegiatannya sebenarnya banyak sih, banyak kegiatan yang aku kerjain di rumah aja tuh Mhm. ternyata nggak seboring itu ya. Pas Oke. awal-awal shock gitu, ternyata kan sedangkan kerjaan aku tuh yang mobile, harus selalu di luar gitu, Hmm. nggak yang terbiasa diem di rumah lama banget gitu. Dan kemarin begitu kita harus apa ya, ada PSBB itu, aku sempat kayak bingung, aduh ngapain ya, terus kerjaan nggak ada juga, ngapain. Tapi ternyata banyak hal yang bisa dikerjain, kayak mungkin cover virtual sama teman-teman musisi yang lain, terus Oh benar-benar. olahraga juga masih bisa dilakuin di rumah gitu, dengan alat-alat yang ada di rumah, bisa dikaryakan lah alat-alatnya. Terus Oke. aku suka masak, jadi aku lihat video-video masak dan aku Really? praktekin di rumah gitu. Iya, aku Oh my praktekin di god. rumah. Terus ada beberapa juga yang aku jual akhirnya gitu, karena daripada bengong gitu, Hmm. nggak ngapa-ngapain, akhirnya aku masak. Terus tadinya sebenarnya nggak kepikiran untuk jual makanan gitu, karena repot banget ya, aku sendiri gitu di rumah terus harus jual-jual makanan. Tapi begitu aku kasihin ke teman-teman, ternyata dia bilang, lu kenapa nggak coba jual aja, ini lumayan loh, maksudnya mengisi kekosongan lu juga, daripada lu bengong-bengong tidur makan gitu. Ya udah, akhirnya coba dijual, ya puji Tuhan lah. Bisa Dan dicobain banyak sama yang suka. teman-teman. Bener. Tuh Puji kayak Tuhan, puji Tuhan. ada yang nanya tuh, Apa tuh? suka masak apa? Masakan apa itu dari Pandut-Ndut tuh? Suka masak apa ya? Masak banyak sih, banyak. Kalau untuk Hmm. makan sendiri di rumah aku macam-macam. Cuman yang aku jual cuma beberapa yang simple-simple aja gitu, yang nggak ribet dimasak di rumahnya. Kemarin sih Mhm. sempet tahu bakso aci nggak sih? Bentar nih. Tahu banget Bakso dong. aci, kan karena aku orang Sunda gitu, di Garut tuh banyak Mhm. banget yang jual bakso gitu. Dan kemarin adekku yang ngasih ide, Kak cobain deh bikin bakso aci katanya gitu. Ntar dikasih resepnya, terus aku cobain. Ya akhirnya itu dijual. Terus ada beberapa kue-kue yang nggak harus masaknya di oven dan Hmm. susah banget tuh, aku bisa Mhm. bikin lah, akhirnya bisa dicobain sama teman-teman gitu. Wih, jadi benar-benar produktif banget ya selama masa pandemi ini. Harus Tuh, harus coba harus. semuanya komen yang mau dimasakin sama Shosha Rafael mana? Komen semuanya cepat. Aduh, pasti di Jadi sini udah. juga banyak yang jago masak nih. Oh, ada juga tuh yang nanya suka makanan pedes apa manis. Biasanya kalau orang Bandung tuh kayak suka manis nggak sih? Aku suka banget. Bener-bener kayak aku olahraga dan aku memang diet kan. Begitu aku dikasih Hmm, kesempatan untuk cheat meal tuh, aku pasti carinya dessert. oke. Entah itu es apalah, atau enggak Heeh.
cake apa gitu. Apa Terus sih aku biasanya lagi, kalau es oyen? Kalau di sini tuh ada yang namanya es iya, oyen. Pak Oyen, Pak Oyen, Pak Iya, Oyen, gitu kayak benar-benar. gitu. Tuh, jadi ini semuanya pada pengen dikirim keluar kota juga tuh katanya. Wah, baiklah. Waduh. Terlepas dari makanan, tadi kan Koko Mm-mm. juga sudah sempat bilang apa namanya latihan gitu kan, Ya, ya. olahraga gitu, Mm-mm. waktu workout. Tapi sebenarnya dietnya ini sama latihannya ini apa sih yang lagi dikejar? Kayak mungkin Hmm. kayak apps gitu kan, appsnya ada 8 gitu misal, atau kayak mana tuh? Wah, 8. kebetulan. Jadi sebenarnya tujuan aku olahraga tuh adalah pengen sehat sih, pengen sehat Hmm. pertamanya. Jadi karena aku waktu itu bener-bener yang namanya olahraga tuh aku apa nggak suka sama sekali. Sama Aku sekali? sama sekali nggak suka olahraga gitu. Jadi waktu itu pun waktu kecil aku disuruh olahraga karena permintaan nenekku yang mengharuskan kamu harus olahraga. Kalau nggak olahraga tuh ntar dimarahin dan lain sebagainya. Tapi Dibilang jadi dimarahin terpaksa mak gitu. ya ntar ya, dimarahin mak Iya, ya kalau nggak ini, nggak olahraga. Terus iya. Tapi terus. aku nggak enjoy kayak nggak kayak aku nyanyi. Kalau aku nyanyi tuh memang awalnya dari orang tua yang nyuruh. Tapi begitu aku ngelakuin aku enjoy gitu. Tapi kalau olahraga sama sekali aku nggak suka. Cuman tahun 2018 itu akhirnya aku ngerasain badan aku kok cepet drop ya. Terus asam lambung juga kok Oh tambah wow, parah gak enak banget gitu. tuh kalau udah asam lambung tuh. Iya, Apalagi kalau misalnya kita punya mah asam lambung, aduh betul, kayak betul. Heeh. Aku di tahap waktu itu bolak-balik rumah sakit sampai 5 kali masuk IGD, terus udah gitu sampai dirawat, sampai endoskopi. Ternyata memang lambungnya memang bermasalah gitu. Dan dokter tuh selain bilang jaga makanan dan lain sebagainya, dia nanya, kamu olahraga suka nggak? Nggak suka hmm. olahraga, aku bilang dok. Nah itu dia katanya, kamu harus dibarengi olahraga gitu. Terus aku pikir lagi, aduh olahraga mampus gue, aduh gimana ya? aduh kenapa harus olahraga langsung kayak gitu Iya, gak sih iya, rasanya, terus terus iya. terus. Ditambah kan waktu tahun 2018 juga Smash juga nggak terlalu aktif, jadi mungkin Hmm. biasanya kan aku latihan dance atau nggak perform juga lumayan tuh sejam ngedance di atas panggung gitu, Ada itu termasuk keringet-keringet dikit olahraga. gitu ya, Iya. bener. Nah, kalau 2018 waktu itu lagi vakum tapi memang kegiatan agak sedikit hektik gitu. Nah, makanya akhirnya teman aku kasih tahu aku, udah lo harus olahraga mau nggak mau katanya Hmm. daripada nanti kenapa-kenapa. Dan akhirnya aku cobain tuh olahraga pertama barengan sama dia, terus udah gitu akhirnya dia bilang ayo lagi, nggak mau gue bilang karena Masih nggak karena mau? nggak mau, sakit-sakit besoknya cuy, gila. Gue nge-gym besoknya tuh bener-bener yang kayak nggak bisa ngapa-ngapain, kayak nggak enak Iya badan kayak padahal nggak kayak di sini tuh kenapa-napa. kayak kaku semuanya gitu Iya, gak sih, bener iya, bener makanya bener. jadi malas gerak gitu. Terus pas pas mau kegiatan apa jadi kayak nggak enak lagi gitu badannya. Dan akhirnya dia bilang Hmm. cobain sekali lagi, cobain sekali lagi, cobain sekali lagi. Pas lagi cobain sekali lagi ditembak tuh di situ, udah lo harus ambil satu paket sama personal trainer gue katanya. Oh, bener-bener bener. Jadi langsung pakai PT, langsung Iya, sebulan. Jadi kemudian datang ke tempat olahraganya gitu, tempat gym itu kayak iya, yang udah ini harus dilakuin, ini harus dilakuin gitu kan, pasti beda betul, ya kalau nggak pakai PT ya kan. betul. Nah di situ Hmm. udah bayar gymnya lumayan, bayar Hmm, PT-nya lumayan. Kalau misalnya kita nggak datang, agak sedikit rugi, rugi ya. rugi bandar, rugi banget bener-bener. Jadi mau nggak mau, Mau capek nggak nggak mau, capek, yang penting harus benar. didatengin. Iya, dari mau nggak mau itu akhirnya eh, aku tuh bener-bener kayak konsultasi sama personal trainerku, bener-bener yang kayak gue sebenarnya ini olahraga pengen sehat sih gitu. Hmm. Oh bagus kata personal trainerku juga. Oh bagus lo kalau misalnya nggak, maksudnya nggak goalsnya pengen punya six pack atau nggak pengen Hmm. berotot atau kayak gimana, itu malah bagus, lo akan bertahan lama untuk suka gym ini katanya gitu. Oh, oke. Karena kalau misalnya, iya mau mama ya di depan bentar. Ke Sini depan sini. sama mama, Mana mau sinya, susu mana katanya, sinya, mana? Oh, mau pengen susu. susu. Bilang ke mama di depan. Iya, terus udah gitu kalau misalnya cuman pengen pengen apa punya apps yang bagus atau nggak pengen kurus, itu akan bertahannya sebentar karena tidak secepat itu transformasinya. Kadang-kadang Betul. orang-orang kan ada yang bilang sebulan 2 bulan atau 3 bulan juga lu udah bisa six pack, udah berotot gitu. Hmm. Tidak semudah itu Ferguson ternyata. Tidak Betul, semudah itu. Jadi, betul. uh-uh. Aku yang aku rasain ya memang ternyata nge-gym doang tuh nggak cukup untuk punya badan yang bagus dan ideal gitu. Ternyata memang salah satu apa yang berhasil untuk kita bisa punya badan bagus tuh selain latihan itu pola makannya, pola dietnya memang harus Hmm, diperhatiin banget. Itu yang susahnya. bener-bener. Itu yang susah banget. Kita harus benar-benar komitmen
eh, kalau misalnya pola dietnya udah ngaco itu nggak akan bener sih gitu. Bener banget. Jadi kalau punya badan bagus, punya six pack itu sebenarnya bonus buat aku. Yang tujuan Bonusnya, tapi yang utamanya pasti aku sehat. sehat, betul. Betul sekali. Tapi anyway, itu berarti mulai olahraganya udah dari 2018 berarti 2018 ya. akhir ya. 2018 akhir. Jadi Mm-mm. waktu Renata ketemu sama Anja, waktu Mm-mm. datang ke Malang kemarin, kan sempat, kalian wanita-wanita, sempat Renata peluk kan, Koko kayaknya, Iya. oh gitu kan. Tapi kayak waktu itu kalau nggak salah kayak masih belum jadi banget nggak sih Ini tahun badannya berapa waktu sih itu? Renata? Tahun berapa ya? 2018 saya ingatnya. Ini, Oh, lagu, waktu promote lagu. fenomena ya? Betul Smash ya? sekali. Oh Betul iya, sekali. itu Masih belum, pakai itu belum. hoodie hijau tuh, ininya juga masih kayak belum kebentuk gitu, Oh iya, bener, guys. bener, 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 Jadi bener. kayak Iya, iya, masih, iya, aku ingat. Jadi kayak kayaknya masih belum itu mulai olahraga nggak sih itu? masih mungkin kalau teman-teman orang Malang yang peluk aku masih ada one pack-nya di sini. One pack. Masih Baik. buncit. Jadi selain one pack itu ya ada apartemen sebenarnya. Jadi ada 3 kalau di perut tuh Bener, apartemen. bener. Nah, kalau Renata tuh bukan apartemen tapi dom. Jadi gede banget Wah, gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan lagi olahraga gitu, suka dengerin lagu juga nggak sih kalau dari Chacha, kalau dari Koko? Biasanya kalau misalnya olahraga gitu, lagi workout, lagu apa sih yang kadang didengerin? lagu apa ya? Macem-macem sih. Hmm. Cuman terakhir-terakhir kok agak random gitu. Tiba-tiba Hmm. harusnya kan kalau misalnya workout tuh harus lagunya yang semangat gitu ya. Betul, kayak Tapi maju tak gentar gitu kan, kayak Pancasila gitu nggak sih? bener, halo Bandung. Ih, lucu deh kamu Halo Renata. Bandung. Terus gimana kok? Nggak tahu belakangan ini karena mungkin gara-gara efek di rumah aja juga aku jadi sering nonton Korean drama. Jadi akhirnya yang didengar tuh lagunya kok jadi soundtracknya Korean drama semua ya gitu. Tapi Eh, tapi nggak Park apa-apa jadi Sojun, di Park situ tuh Sojun ya. Pak Langsung Sejun. Park Sojun ya. Iya, jadi nggak tahu tiba-tiba kayak lebih semangat aja gitu kalau dengerin lagu drakor gitu, nggak tahu kenapa gitu. Kalau biasa juga jogging pagi-pagi gitu, Hmm? sendirian jalan denger lagu-lagu drakor tuh malah lebih kayak pagi-pagi gitu kan. Di Garut Oh, udaranya tidak sepolusi di Jakarta gitu. Jadi kayak betul. Garut berasa Korea gitu ya. Tapi kalau ada yang lewat dipanggilnya gitu semua ya. Iya, Kalau di ya Garut, naon gitu, naon, gitu ada lagi. yang naon gitu. Tapi anyway, kalau kita ngomongin soal K-pop juga nih ya, kalau kita ngomongin soal tadi kan sempat katanya ngebahas K-drama, sempat K-pop juga. Terus kemarin juga Smash sempat balik sama ingin ku tahu, nah kayak gitu kan lagunya. Ini Nata nggak bisa nih nyanyiinnya, fals suaranya. Ngomongin soal Smash sendiri, itu kayak terinspirasi sama K-pop juga nggak sih kok? Sebenarnya kalau dibilang terinspirasi sih, mungkin yang membentuk Smash ini mungkin iya terinspirasi. Yang Hmm. membentuknya bukan kita sebagai member terinspirasi. Jadi jujur memang kalau aku memang sebelum masuk Smash aku sudah tahu yang namanya K-pop gitu. Oh, Tapi really? teman-temanku yang lain tuh kebanyakan apa semuanya mungkin mereka belum kenal yang namanya K-pop boy band, girl band Tahun, gitu belum. kalau boleh tahu tahun berapa tuh kok? 2010. Oh, 2010. wow, oke. Jadi dulu Hmm. aku sebelum Smash itu tahun sekitar 2008 2009 aku sempat siaran juga di radio di Bandung. Nah, Really? iya, jadi acaranya itu memang setiap misalnya minggu ini acara musik-musik Jepang, minggu Hmm. depan Korea, terus Oh. bergantian seperti itu. Jadi sedikit banyak mau nggak mau lagi, aku juga akhirnya jadi tahu dan setelah itu aku bikin kayak grup dance gitu, Hmm. coverin Hmm. TVXQ, Oh my coverin God, lagunya yang Shiny. na 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 Pajo, I Iya, got you iya. Under my under my skin. skin. Yeah, awas Aduh, banget. ketahuan banget ya. Angkatan boybandnya tua Wah, gitu. nggak apa-apa, veteran kan berarti dapat diskonan Iya. nih kalau belanja kalau veteran. Nah iya, jadi Habis mungkin itu, yang terinspirasi ya yang membentuk Smash ini. Jadi memang selidik-selidik memang yang punya Smash ini adalah dia musik director di salah satu label besar di Indonesia, pulang dari Korea. Jadi dia kayak wah kayaknya bikin boy group di Indonesia seru juga nih, belum ada nih gitu. Tapi nggak tahu mereka terinspirasi atau seperti apa. Tapi yang aku tangkap mungkin seperti itu. Jadi tapi kan kalau orang-orang kalau netizen zaman dulu kayak
pasti yang disalahkan adalah artisnya gitu. Iya, Mereka nggak bener-bener. mau tahu ini yang bentuk siapa, ini yang idein siapa. Yang pasti kita yang Mm. di depan ini bertuju orang, oh lu nurutin Suju, lu nurutin ini, Iya, nurutin itu gitu. waktu itu Smash paling sering banget dibilang niruin siapa nih kalau K-pop? Suju, Suju. Suju tetap ya. Pas Tapi I dulu Heart You itu. benar, tapi kok ngikutin Suju juga nggak sih di tahun itu kayak waktu itu kan K-pop kan kayak masih susah banget nih kalau internetnya masuk ke kita Mm, gitu. Kayak kita mm, nontonnya mm. tuh 360p gitu kan. Ibarat kata kalau lihat di YouTube gitu. Iya, Waktu itu iya. juga ngikutin Suju nggak sih? Koko sama Eh, teman-teman Smash yang lain. Kalau ngikutin Suju sih jujur enggak ya. Karena kalau ditanya pun juga sekarang personilnya Suju paling beberapa doang yang tahu gitu Siapa namanya siapa kalau aku coba pribadi. sebutin Siapa ya? sebutin. Siapa? Siwon, Siwon. Litek, Itu terus bener. aduh siapa lagi tuh kan? Nggak hafal. Ang Hyuk gitu. Anyuk, oke Ang Anyuk, Hyuk, oke. terus siapa lagi ya? Ah, sumpah nggak hafal. Pokoknya Tapi itu akhir, ya waktu itu. tapi akhirnya, Hmm? maksudnya ketika terbentuk menjadi Smash ini, mau nggak mau, aku juga sama teman-teman akhirnya melihat boyband Korea gitu. Maksudnya melihat bukan berarti ingin meniru ya, tapi ingin Hmm, melihat performa mereka tuh sebagai boyband tuh seperti apa. Karena kita pun benar. juga harus punya punya apa ya, punya karisma boyband itu tuh seperti apa. Karena beda kan kalau boyband dengan band atau Hmm. penyanyi Mm-mm. penyanyi solo tuh pasti beda, treatmentnya juga akan beda gitu. Jadi aku sedikit banyak juga cari tahu gitu, wah ternyata oh kayak gini kayak gitu gitu Jadi kayak sih. kayak kan kita kalau misalkan boyband nih harus sambil nyanyi, tapi harus sambil gerak, terus muka ini juga harus Mm-mm. ikut berekspresi gitu kan. Iya, benar Luar itu susah loh, biasa. itu susah loh. Kita benar-benar sedih sih, maksudnya kayak waktu itu banyak banyak bulian yang masuk ketika kita debut tahun 2011 Hmm, itu. Kita sedih betul. karena kita tuh bener-bener yang tidur tuh jarang gitu, Ah, latihan setiap hari, hmm. terus udah gitu begitu kita keluar debut terus tidak diapresiasi, malah banyak yang membuli Malah gitu kayak diejek-ejek gitu. wow gitu. Eh, Kok begini amat ya? Apakah lu semua tuh nggak Bisa. tahu, Hmm. maksudnya nggak tahu gitu nyanyi sambil ngedance tuh capeknya kayak apa gitu. Benar, benar, Terus benar apalagi banget. belum lagi kalau misalnya sekarang kita ngisi acara di TV-TV gitu. Hmm. Aku yakin juga ada beberapa kali mungkin nggak tahu ya. Aku pribadi sih mungkin pasti kayak boy band girl band Korea pun juga ada pernah mengalami kita harus ke TV terus TV menyarankan kita untuk lip sync gitu. Itu Oh, pasti ada gitu. Nah, oke. kita sebenarnya juga nggak mau lip sync gitu, tapi ternyata kalau misalnya TV-nya tidak bisa mensupport kita untuk nggak lip sync, kita harus lip sync, mau gimana coba? Kita kan Oke. nggak mungkin kayak ke TV, nggak bisa nanti apa kata fans atau apa kata Ah, haters kita kalau melihat kita ah, lip sync gitu. ah, ah, Tapi ya ah. udahlah, itu awal-awal. Tapi sering berjalannya waktu, ya udahlah kita bisa mengatasinya lah gitu. Oke, sampai akhirnya udah lah. Sekarang kan juga udah balik Hmm, lagi gitu kan, Smash juga. Nah, kalau ya. misalnya kita ngomongin soal K-pop juga nih, kalau dari Koko sendiri kan, kalau sekarang ada ngikutin K-pop juga nggak sih? Kalau Hmm, di masa kini, masa kini udah skripsian aja kan di masa kini. Di saat-saat ada ini, tapi ada tapi ya selewat-selewat aja gitu. apa Maksudnya tuh? kalau Mungkin boleh ada disebutin yang ditahu deh, yang sekarang ditahu. Gitu. apa ya, Icon, Oke, sarang BTS, mata, ya Uri uri Gamana gamana. gitu. Oke. BTS, terus udah Mm-mm. gitu Blackpink, terus Mm-mm. Blackpink kok, Secret, ha, 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 How You how you Like like that? That. Jadi ngomong. Terus apa lagi, apa lagi? Terus apa tuh yang ada orang Indonesianya juga, Oh Secret Garden ini, ya? Secret Garden. Secret, Secret oh Garden bukan mah, sih, Secret Garden mah drama Korea kok. Secret Garden drama lama. siapa ya? Ini, Secret apa sih? Hoodies Secret bukan kayaknya. Number. Secret Number, iya Secret Secret Number. Number. Secret Salah kok, Garden. Secret Garden. Meteor Oke. Garden ya itu. Iya makanya, wow F4 lah pas masih SD tuh Renata. Hmm. Nah, kalau dari Koko sendiri ini kan sempat tahu K-pop yang sekarang sama K-pop yang lama dulu juga sudah sempat ngikutin gitu kan. Ada perbedaan yang signifikan nggak sih kalau menurut Koko Rafael sendiri? Hmm, aduh kalau sekarang itu apa ya?
lebih lebih beragam sih yang aku lihat. Maksudnya kayak Hmm, setiap boy band dan girl band lain tuh punya karakter masing-masing gitu. Tapi mungkin yang membedakan lagi sekarang jumlah-jumlah boy band dan girl band tuh lebih banyak dari dulu ya. Kayak misalnya satu grup ada jumlahnya ada yang berapa banyak. orang dan Ini nih, mukanya hampir Seventeen mirip nih 13 semua. orang. Bener, bener, bener. Nih, Renata suka Seventeen ada 13 orang. Bayangin 13 orang. Iya. Bagi fee-nya kayak gimana sih? Itu sih yang Renata Nah, pikirin. iya. Terus kadang-kadang juga suka bingung, ini yang mana ya? Ini yang mana ya? Oh, ini Hmm, kok hampir mirip-mirip juga kok mukanya gitu. sama? Kok rambutnya sama? Gitu kan. Bener-bener. Benar, 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 benar. Jadi kayak cuma selewat-selewat aja lah sekarang gitu ya. Terus Hmm. udah gitu perbedaannya apa ya? Mungkin Eh dari sisi lagu mungkin atau mungkin gimana cara mereka pembawaan ketika ada di stage, mungkin perform yang mungkin koko tahu. ya, ya pastinya ya sekarang lebih fashionable gitu. Ah, Maksudnya benar. kalau untuk sekelas kayak Blackpink dan BTS tuh udah ada brand-brand besar yang mau masuk gitu untuk Benar. Udah boyband pakai dan girlband. sebelah kanan Gucci, Chanel, sebelah ya, kiri ya. Louis Vuitton gitu ya. Bagian kaki Heeh. Balenciaga gitu. Bagian Betul. Kalau atas aku kan masih Valentino, Ramayana, Robinson gitu kan. Belum ke Nevada kok. situ. Masih ada Nevada. Terus terus Presida. terus. Ya Allah lama banget. Ya jadi ya jadi belum. Iya, waktu itu mungkin yang dapat brand-brand besar itu setahu aku ya cuman apa 21 dan Big Bang Oh ya iya kebanyakan. benar-benar Kalau zaman sekarang dulu. mungkin mungkin brand-brand besar juga melihat potensi boyband dan girl band Korea sudah semakin meningkat gitu di pasar dunia, bukan hanya di Korea. Jadi mereka Hmm. udah semakin kayak berani untuk ngasih brandnya ke girl band di Korea gitu dan boy Mhm. band di Korea itu sih lebih fashionable, terus udah gitu eh, lebih apa ya, lebih lebih seru aja, kekompakannya terlihat banget satu sama lain. Dulu tuh kayak masih ada yang aku nilai ya, di Hmm. setiap boyband tuh masih ada kayak gap satu sama lain tuh masih kayak Ah, ada gitu. benar-benar. Masih kayak Kalau awkward sekarang satu sama lain gitu iya, ya. kalau sekarang mungkin apa preparationnya juga mungkin lama banget kali ya, Hmm. training dan lain sebagainya mereka Benar benar bareng-bareng benar. ya. Jadi akhirnya kayak ngelihat tanpa jadi kayak bener-bener nggak dibuat-buat gitu loh. Mereka kompaknya gitu, yang aku lihat sih Kayak seru benar-benar sih. udah dari kayak temenan udah dari lahir gitu Iya, ya. Ibarat iya, kata semuanya masih ada di apa namanya kandungan ibunya tuh udah pada nanti kita keluar ke sini ya padahal masih di rahim gitu mereka bener, semua ya. Oke, aduh bener. kita baca-baca dulu sebentar kali kok ya. Boleh, Tuh, boleh. katanya ada dari Kipitalar Girl. Tapi sekarang dari rambut ke kaki Mehongbet. Itu kayaknya yang tadi kita ngebahas masalah apa namanya brand-brand gitu ya. Iya, iya, Terus iya. ada juga Eva katanya muka sama rambut sama, namanya Lee Min Ho semua, bener. Namanya Lemino semua. Bener. Iya, Terus iya, iya. apalagi tuh ada pada bilang BTS, nah ada yang bilang AKB48 zaman dulu yang Oh, banyak banget gitu. iya, AKB ya. Ya bener AKB. JKT48 juga. Itu ada berapa klaster coba itu dibagi ya kan banyak banget bener. Kayak perumahan. Tapi seru sih. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal K-pop tadi kan sempat kok ngebahas kayak apa namanya semuanya kayak udah nggak awkward satu sama lain, kompaknya bener-bener Hmm, kompak banget gitu kan. Nah, ngomongin hmm, soal fenomena apa namanya boy band atau mungkin girl band, boy group atau girl group yang sempat rame hmm, juga nih di Indonesia gitu, termasuk Smash dulu kan hmm, awal-awal ya pionir ya kalau nggak salah malah Smash itu ya. Kemudian akhirnya muncul hmm. banyak banyak Iya, iya, lagi iya. iya nggak sih Hmm, maksudnya kayak hmm. yang mengusung temanya tuh kayak apa namanya role modelnya tuh dari Korea gitu loh tapi Iya, ternyata iya, tidak bertahan lama until now. Kalau betul. menurut Koko sendiri apa sih yang bikin kayak begitu tuh kayak fenomenanya kenapa nggak lama gitu kenapa nggak sama kayak K-pop yang ada di luar sana yang mungkin kita boleh sebut kayak Big Bang berapa tahun udah Ya, 10 tahun lebih gitu kan benar, benar, gimana benar, tuh benar. kok. Ya mungkin ya itu balik lagi ke preparation tadi yang aku bilang kan, kalau di Korea mungkin mereka prepare-nya banget banget bisa sampai Hmm. bertahun-tahun mereka baru debut gitu. Eh, aku aja segini, maksudnya kita aja bertujuh Hmm. training camp selama 6 bulan, kayak mungkin di sini udah cukup. Kalau menurut orang Korea mungkin apaan 6 bulan gitu. Kalian Mm-mm. ketemu latihan 6 bulan belum bisa debut kali, harus baru tahun Bener. ini mungkin ya 10 tahun baru 2020 baru debut kali ya. Bener Jadi bener. jadi kita tuh memang apa ya,
ya dibilang pertama iya. Jadi kita prepare 6 bulan, terus udah gitu kita akhirnya keluar, terus puji Tuhannya dar gitu, meledak dan akhirnya fenomena boyband ini boyband dan girl band akhirnya berjamur gitu di Indonesia. Nah mungkin Banyak gitu. banyak banget uh, orang-orang yang bikin boyband tuh karena memanfaatkan momen gitu. Jadi Oke. kayak mereka nggak persiapan, cuman ayo cari kumpulin orang yang ganteng-ganteng, yang bisa nyanyi, nggak seberapa juga nggak apa-apa, yang Ini bisa yang ngedance. Koko inget zaman dulu boy group siapa nih yang mau sebutin 2 atau 3 grup deh selain Smash zaman Eh, dulu gitu yang kayak kayaknya K-pop banget nih bisa jadi apa namanya kayak bukan musuh ya bilangnya apa ya kayak bisa jadi kompetitor, iya kompetitor. kok iya benar susah banget nyari Siapa ya? kalimatnya siapa zaman dulu tuh XO9, XO9. EXO kayak gimana sih lagunya Sana. EXO-9 tuh kayak yang Eh, hati ini tak ini mungkin itu tak bukan sih mungkin, ya ya oke. jiwa ini tak mungkin. Ini yang Terus lagi nonton pada tahu nggak ini? Zaman dulu, ayo zaman dulu yang tahu nih selain Smash ada apa lagi kok? ada Fame tahu nggak? Fame yang mana tuh? Aduh, Yang Renata ini suka lupa nih kalau one two lagu. three four five six seven and nine. Do you really really love me? Yang mukanya hampir sama semuanya, sipit-sipit kayak saya. Aduh, Itu Renata sempet tuh. lupa. Yang Fame Eh, itu. ini S4 yang training di Korea S4. yang berempat. Aduh, Renata lupa lagi. Renata tuh cuma inget yang cewek bukan sih? CJR lah, CJR. CGR. Kok Cherry Junior. Bell. Cherry Bell Cherry bener Bell, zaman Seven dulu. Icon. Wah banyak Yang sih. BOAY itu siapa? Itu Iya, Seven Icon ya? PLAY ya bener. Oh iya, Itu Seven oh Icon. my god, Jadi lama banget. aku pribadi sama teman-teman Smash yang lain tuh kadang kalau misalnya kita di backstage bukan sombong tapi gimana karena terlalu Hmm. banyak boy band dan girl band baru gitu kayak, "Hai Kak, ini siapa lagi ya boy band apa ya?" Ibarat Kita pernah kata ketemu Smash atau berarti kayak kalau misalkan di Korea nih nyebutnya adalah Sanbenim gitu kan. Karena yang udah debut duluan nih. Ibarat kata jadi pas ketemu di backstage kayak semuanya kayak, "Hai Kak, halo Kak, apa kabar Kak? Baik Kak." Kayak gitu. Terus gimana lagi kok? Iya, jadi serunya ya yang sangat disayangkan dari boyband dan girl band Indonesia ya karena preparation yang nggak terlalu matang. Jadi mungkin dia hanya bertahan dengan satu single doang gitu. Terus ya sekarang gimana ya kalau misalnya sekarang kita persiapannya tidak matang, terus orang-orang juga yang mau pakai untuk di event atau di acara-acara kayak eh, kok gini ya, kok gitu ya. Maksudnya mereka banyak pertimbangan gitu. Coba kalau Bener. misalnya lebih dipersiapkan lagi gitu. Kalau Cherry Bell, setahu aku kalau Cherry Bell juga dia memang persiapannya agak sedikit lumayan. Mereka ada training camp juga setiap hari latihan dan lain sebagainya gitu. Jadi memang terlihat lah yang umurnya panjang berarti yang benar-benar prepare gitu. Bukan aku merendahkan boyband dan girl band lain ya, tapi mereka semua juga teman-teman aku gitu, teman-teman kita sama-sama satu Bener. perjuangan. Malah aku tuh jujur pengen banget mana sih boyband yang dulu, ayo dong bikin karya lagi gitu. Kayak kemarin Kayak juga. akhirnya Smash kan juga bikin karya lagi yang kalau misalnya kita Betul. bilang nih kemarin lagunya sempat agak beda gitu kan sama lagu yang zaman lama ya tau kayak yang paling baru kayak wah EDM-nya udah mulai kerasa nih mulai mencoba genre musik yang lain gitu kan. Iya. Luar biasa. Bisa jadi contoh nih untuk teman-teman yang lain yang mungkin dulunya pernah ada nih boyband terus kemudian nanti akan balik lagi gitu kan kok. Atau mungkin adik-adik di sini yang lagi nonton Iya, atau punya betul. teman-teman, silahkan bikin boy group atau Adik-adik, kok nge-girl bilangnya group. adik-adik. saya tuh kalau ibaratnya di Korea udah ajusi. Ajusi ya bener. Bukan opa lagi tapi udah ajusi. Makanya Ajusi luar biasa. Tapi pengennya gimana sih kalau misalnya ada boy group sama girl group nanti di Belantika Musik Indonesia gitu? Pengennya apakah ayo ada lagi selain Smash atau gimana tuh? Pengen ada lagi, jujur pengen banget gitu, kangen banget di masa-masa itu ketika banyak acara tuh bener-bener diisi sama boyband dan girl band gitu. Itu seru banget sih, sangat-sangat seru. Aku berharap memang itu bisa terulang kembali, tapi bukan hanya musim saja. Aku pengen si boyband dan girl band ini adalah salah satu warna musik di Indonesia lah gitu, genre musik di Indonesia lah. Jadi bukan hanya musim
satu musim udah hilang gitu. Jadi pengen pengen Hmm, pengen pengen ditempatkannya sama dengan musik-musik yang lainnya gitu. Jadi kan kita mengusung genre pop dance gitu. Pop dance itu betul. ya identik dengan boy band yang pakai koreo gitu. Jadi pengennya sih harapannya nanti muncul lagi boy band dan girl band yang baru atau mungkin yang lama-lama balik lagi gitu. Kita bisa Hmm. bisa meng-create lagi nih si boy band dan girl band tuh supaya jadi salah satu warna musik di Indonesia gitu. Oh, Genre luar musik di biasa. Indonesia. Jadi makin beragam lagi gitu kan. Ini kalau Betul. boleh kita baca-baca dulu lagi kok. Tuh ada yang komen katanya, aku udah punya anak kak, ngefans sama Smash dari SMA. Wow, waduh, Wow, luar udah biasa, lama lama banget banget ya. Tapi SM. memang gitu tuh sekarang Smash Hmm, Blast tuh udah pada punya anak, udah pada kerja. Dulu masih bener-bener. SMP. Kadang-kadang kalau ketemu gini, Kak, aku waktu SD tuh aku ngefans banget sama Kakak. Wow, berarti saya udah tua banget ya. Kayak kerasa, hah, Waktu kok SD. SD gitu Iya, ya. kok SD. Terus ada lagi nih yang komen, Las Maria, aju sih tapi tetap ganteng gitu. Ada lagi yang minta malah Amin. Pramila nih nyanyi nyanyi lagu dangdut dong kak gitu. Waduh, Bisa emang, nyanyi kok lagu nyanyi lagu dangdut. dangdut bisa? Eh, saya disayangkannya Mati bisa sih. lampu gitu ntar. Disayangkannya bisa sih. Oke, anyway kayaknya ada ini kita juga mau ngasih tahu ya buat teman-teman kalau misalnya kamu ada pertanyaan nanti bakal dipilih 5 pertanyaan. Jadi mending kamu langsung tulis aja yang ingin kamu tanyakan kepada Koko Rafael nih mumpung ada di sini. Ya kan? Nanti akan kita baca ya. Jadi kamu bisa langsung tulis aja. Nanti teman-teman dari Egyo kayaknya nanti juga bakal milih ya pertanyaan-pertanyaan mana yang nantinya akan kita baca bersama-sama seperti itu. Oke. Anyway, Koko, kalau ngomongin soal kita balik lagi ngomongin K-pop gitu ya, Mhm. ada nggak sih role model dari Koko sendiri kayak kalau dari Korea gitu ya, mungkin Mhm. dari segi fashion atau mungkin dari skincare atau mungkin dari kayak menginspirasi banget untuk diri sendiri gitu. Siapa? Ada nggak kira-kira? Jujur ada sih, maksudnya tapi nggak spesifik satu orang gitu. Jadi memang Hmm. aku tuh sangat menikmati Korea. Jadi kayak ibaratnya ke- eh, apapun yang berbau Korea tuh menurut aku tuh mereka tuh selalu ada terobosan-terobosan baru gitu. Yang Hmm. yang bikin orang-orang tuh tertarik mengetahui lebih banyak tentang Korea gitu. Jadi itu seru banget sih kayak apa ya, sekarang juga skincare kebanyakan banyak dari Korea gitu. Mhm. Dengan adanya aku di rumah aja juga aku jadi kayak lebih mengurus diri kayak oh ternyata butuh skincare juga ya, ternyata orang-orang Korea tuh cowok-cowoknya tuh nggak malu maksudnya mengakui dia pakai skincare, tapi memang betul gitu. Jadi si kulit 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 muka ini perlu makanan seperti kita juga perlu makanan gitu. Tetap butuh Terus nutrisi, butuh gizi. betul, betul, betul. Hmm. Terus fashion Korea juga nggak dipungkiri memang mereka keren-keren gitu. Banyak juga Hmm. apa ya? Jadi fashion Korea tuh salah satu jadi tren fashion di dunia juga ternyata gitu. Banyak banyak Mhm. banyak pakaian yang memang eh, oh ternyata pakaian ini memang cocok untuk orang Korea aja, kok gue pakai kayak kok nggak bisa, kenapa bisa seperti itu gitu. Iya, jadi kadang-kadang orang Korea kok pakai baju baju ini, misalnya baju manggungku nih di Ah, Indonesia ah, dipakai orang ah. Korea untuk jalan-jalan kok pantas-pantas aja ya. Perasaan Di, kayaknya kalau di gue di sini di sini dipakai buat perform, di sana dipakai buat jalan-jalan buat doang kayak yang jalan-jalan gitu. gitu ya. Itu cuma di Korea loh gitu. Jadi kayak eh jadi kayak aku sangat-sangat mengagumi si Korea. Terus sekarang juga aku udah nonton beberapa drama Korea akhirnya oh ternyata Hmm. sebagus itu gitu, cerita-ceritanya kayak oh kok gue nggak bisa kepikiran ke sini alur ceritanya ya, mereka sangat-sangat kreatif gitu. Jadi mungkin kalau ditanya role modelnya siapa orang Korea atau nggak artis Korea, aku nggak spesifik menyebut bahwa si A role model aku di dunia Hmm. di fashionnya, nggak ada sih. Jadi aku senontonnya aku aja oh ini Kayak pukul keren ya gitu rata misalnya. aja gitu ya. Betul, kayak misalnya kemarin aku nonton kayak nonton Itaewon Class gitu. Ih Oh iya keren juga benar-benar. nih. Ini keren juga ya rambutnya Park Seo-joon dibikin Oh iya bulat gini benar. keren juga. Apa di gua cocok kagak ya gitu. Sempet aku tuh galau kayak aku pengen coba deh kayak rambut kayak gini gitu. Eh, kayak lucu aja gitu, maksudnya Coba orang-orang pasti kalian yang masuk di sini bayangin ya rambutnya Koko kita nih tiba-tiba udah pelontos segini. segini terus bodinya segini. Oh my god, kalian bayangin sampai sekarang. bener, sampai aku googling ya terus udah gitu
model rambutnya Park Seo Joon gitu. Terus ada artikel si Park Seo Joon-nya itu ngomong jangan pernah ngikutin gaya rambut gue di drama Korea Itaewon Class karena susah Oke. banget ngerawatnya. Setiap Oh, 4 hari harus dipotong karena itu emang harus rata banget gitu. Dan itu harus pakai pomade-nya bener-bener kayak oke, tidak jadi, baiklah, aku mendingan seperti ini aja. udah bening kayak begini ya, tinggal dikeringin, diginiin, pakai sisir, udah Iya, begini-begini. Udah jadi, daripada ntar iya. ponenya segini gitu kan, 4 hari bayar, 4 hari potong gini, potong gini, potong gini. Belum lagi kalau nggak Oke, pantas kan. aduh, kalau nggak pasti tuh kayak yang, mungkin kalau dari foto mungkin masih boleh ya, aku ya kita kasih Iya, filter gitu kan. Tapi kalau misalkan ketemu sama orang kayak, segini boleh aduh. nggak apa-apa nih poning segini. Oke, baik. Kita baca-baca komen ya, Ko ya. Boleh, Coba, boleh, tadi boleh. Renata sudah ada sebenarnya. Ini ada yang komen dari Gait ya. Gait, are you still there? Oh, masih ada. Katanya boyband Hmm. Indonesia harus tetap ada, terutama Smash. Tuh, kayaknya Smash Blast Oh, juga nih. amin. Amin, Gait dari amin, kapan amin. jadi Smash Blast, Gait? Terus kemudian ada juga dari 2020 Cuan. Wow. Karena Wow, cuan. diduga lelah dengan lelah dengan pandemi, maka UNAM-nya diganti 2020 Cuan Iya, gitu ya. supaya Maksudnya cuan. supaya Yang dapat penting cuan. cuan. Bener-bener. Kak Ganteng, apa pakai skincare Korea juga? Jujur ya. Jujur, jujur, gimana Jujur iya. tuh? Jujur, Jadi memang ya itu karena di rumah aja kan akhirnya seneng nonton-nonton YouTube gitu misalnya hmm, tutorial apa dan lain sebagainya terus udah gitu apalagi ya terus karena kemarin kebanyakan di rumah terus AC 24 jam oh ya, jadi memang kulit tuh kena AC akhirnya jadi kering gitu kering, kering bener. jadi aku di YouTube gini mengatasi kulit kering kena AC gitu kebanyakan keluar lagi Itu beneran iya ditulis mengatasi gitu kulit kering ya karena AC. karena AC gitu terus keluar lagi skincare terbaik terus begitu tahapan-tahapan skincare Korea yang ada sampai 11 kali itu aku sampai Bener. wow ini beneran emang cowok Korea gila maksudnya kayak telaten banget 11 gitu kayak Bayangin mau tidur oke gitu ya, kok iya masih tetap makanya begini gitu. bener 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 tapi akhirnya aku lihat-lihat gitu maksudnya manfaat skincare tuh apa ternyata dari dokter-dokter juga sangat menyarankan jangan pernah Hmm. malas pakai skincare apalagi yang memang umurnya udah semakin bertambah ya semakin dewasa umurnya memang itu Anu, perlu ini gitu loh bahasa kerennya udah apa mature gitu ya udah ya. Kan kayak mencar ya amazing gitu loh kalau kita dengar udah mature gitu. nah kulit yang udah mature ini ternyata memang butuh skincare gitu jadi mau ngomong aku juga lihat-lihat kayak akhirnya aku ketik dari itu skincare terbaik wah banyak tuh di compare semuanya oh Eh, terus udah gitu dari YouTube oh ini mereknya ini oke kita pindah ke e-commerce cek harganya berapa gitu langsung terus oh segini kirim gitu kirim ya. beli gitu terus pas nyampe rumah gini aduh gimana ya cara pakai jujur aku belum pernah sama sekali pakai skincare jadi pakai skincare ini baru baru sebulan terakhir inilah baru Oh sebulan terakhir wow. ini memang baru nyobain tapi ternyata memang lebih enak gitu Thanks to memang pandemi ya memang kok ya. thanks to pandemi gitu jadi kalau ditanya pakai skincare Korea pakai Pakai. Baik. Next pertanyaan selanjutnya, ada yang nanya nih dari Mavros, susah banget namanya, Mavros ya, susah. Koko Smash comebacknya kapan? Koko Smash comebacknya kapan? Ini kurang koma nih. smash come smash Mm-mm. comebacknya kapan aduh ditanya comeback sebenarnya kita kemarin juga awal 2020 kita udah keluarin single baru lagi gitu nah kemarin kemarin kita memang suka iya Iya, nanti iya ya nyo apa nyo? jadi kemarin setelah keluarin satu single itu memang rencananya kita pengen bikin mini album gitu Oke, pengen punya EP di tahun 2020 ini tapi ternyata si corona ini hadir Miss akhirnya Rona ya. ya akhirnya cut semuanya ditahan dulu jadi memang kalau ditanya comebacknya kapan comebacknya setelah corona hempas mungkin ya hempas Langsung hempas, kan? Mm-mm. Hati-hati dimarahin sama Akung loh kamu nyo. Terus selanjutnya, kita sapa dulu tuh ada yang katanya dari Singapura, ada oh Ayan wow 93, tadi ada ikut hai komen. Singapura Oh, ada juga Hasna nih nanya, nonton Itaewon Class nggak kok? nonton sempet aku mau bikin rambutnya tapi nggak Oh jadi iya tadi gara-gara udah cerita tadi ya. Terus ada yang mau nanya lagi nggak sih? Ini Nata baru baca. Live sambil ngomong tuh katanya.
Terus ada mana ya? Oh tuh ada Las Maria, aku smash blast banget katanya. Wow, Terus terima ada kasih. juga, oh ada yang muji nih kok dari Pitasari. Apa tuh? Kulitku kalah glowing sama Koko. Katanya gitu. Enggak lah, ini pengaruh ring light, pengaruh ring light. Ingat ya. Ada yang nanya nih dari Putril Musan. Member Smash siapa yang paling dikangenin? Member Smash siapa yang paling dikangenin? Semuanya lah, semuanya karena kita udah hampir 3 bulan lebih kali ya nggak ketemu sama mereka gitu. Jadi Kan karena kemarin yang sempet nyanyi bareng itu kan, yang di video-video banyak virtual, iya Iya virtual virtual. itu sih Nyanyi kita, bareng video. Ya virtual. iya Seperti gitu, itu. itu virtual dan sempat Morgan juga datang di situ. Tapi kita Hmm. nggak bisa sempet ngobrol-ngobrol, jadi cuman lewat video itu aja gitu. Jadi kalau ditanya kangen sama siapa, kangen sama semuanya karena udah lama banget nggak ketemu. Iya Ah. Bu Ivani. Oke, ini Gitu. nih ada lagi nih. Tes ingat lagu Smash, coba nyanyi lagu dari Smash. Coba aku kok nyanyiin lagunya Smash zaman dulu. Mungkin nanti akan beberapa orang yang akan menjawab apakah judul lagu itu. Yang zaman dulu deh kok, coba kok, zaman dulu. Coba Boleh. nyanyiin. Boleh. Tapi jangan bagian refnya atau bagian yang paling yang kelihatan banget ya. Jangan yang kelihatan banget liriknya Oh atau iya, mungkin oke. judulnya gitu. Silakan, ayo semuanya yang komen di sini. Coba Kamu ini harus kalau yang tahu ini berarti Smash Blast banget. betul. Apakah Aku kau deg-degan, ingat aku deg-degan. saat aku menembakmu? Kau bilang jangan terburu, ya banyak waktu. Tapi mengapa kini engkau bersamanya? Ayo lagu apa? Aduh. Ada Aku yang tahu mau nggak? tahu. Tapi memang itu nggak jadi single kita, tapi ada di album kita yang pertama. Ini ya side Ada, track ya. ada nih, Jadi side ada track. yang bener nih. Eka Yunita, wow bener. Mana. Elizabeth juga bener. Eka Yunita underscore Oh. 29, Elizabeth underscore 17. Wah. Banyak juga nih. Banyak Selamat yang kamu bener. mendapatkan cium jauh dari Koko Rafael. Cium jauh. Baiklah seperti itu. Berarti kamu adalah smash blast banget. Yeay, semuanya luar biasa. Nah, kita kasih aplaus dulu dong. Hebat. Ternyata masih Oke. pada tahu ya lagu saya zaman dulu. Bener. Oke, pertanyaan mungkin yang terakhir juga mungkin buat Koko atau mungkin buat Smash juga ya. Project kedepannya apa nih dari Koko atau mungkin Project dari teman-teman Smash? project ke depan kalau buat aku pribadi, aku tuh lagi persiapin salah satu project. Ya, ini masih persiapan kasar sih karena belum tahu akan terrealisasinya kapan karena memang masih keadaan juga seperti ini. Jadi aku kayak pengen bikin bikin web series gitu kayak drama Korea Indonesia lah gitu. Karena memang aku jadi sesuka itu sekarang sama drakor gitu dan ternyata seru gitu menantikan dari episode ini ke episode Bener. selanjutnya tuh kayak yang Tapi teman-teman di sini, gitu. kalian sadar nggak sih kalau Koko Rafael ini sedikit ada mirip-miripnya sama Kim Soo Hyun? Ya nggak sih? Masa? Iya, yang Enggak ini It's lah. Okay Not to Be Okay. Ya aja kenapa sih kok? Oh enggak lah, tapi malu-malu. Baiklah. Itu. Terus kemudian apa lagi tuh? Mungkin boleh dilanjut lagi untuk project ke depan? Kalau untuk Smash-nya mungkin ya itu tadi kita pengen lanjut lagi untuk ngomongin mini albumnya mudah-mudahan karena kemarin juga kita maksudnya meeting online tuh nggak kondusif jadinya kayak aduh nggak enak lah gitu maksudnya mau ngobrolin lagu kayak cuman bisa natap layar komputer atau layar handphone kayak ntar lagi deh kalau misalnya kita bisa ketemu bisa langsung eksekusi gitu ya mudah-mudahan bisa segera terrealisasikan gitu itu aja. Amin. Untuk terdekatnya. Semoga Tuhan langsung ngasih kesempatan itu semua ya untuk semua project-projectnya dari Koko sendiri. Amin. Ini bete banget ya. Tadi kan kita bilang kalau Koko mirip sama Kim Soo Hyun gitu kan. Masa Dinda ada yang komen gini, mirip sama jodohku. Tapi nggak apa-apa. Aku suka kok anak yang halu. Kalau halu tuh harus Renata support. Bener. Keren tahu. Karena kehaluan itu kadang-kadang punya itu kreativitas kita loh untuk halu tuh akhirnya bisa menghasilkan apa dari kehaluan itu. Betul sekali. Justin Bieber aja bisa berkarir dimulai dari mimpi ya kan? Betul. Okay. Mirip Park Seo Joon. Oke, ini aku Injong ya, Injong lagi. Apa sih bahasa Indonesianya Injong? Ya, oke.
Apa Kalau aku. kalau aku parkiran, kalau itu Park Seo Joon ini parkiran ya. Parkiran gitu ya Iya, bacanya ya. parkiran. Parkiran, baiklah. Koko yang terakhir deh, kayaknya jam-jam kita udah mulai habis. Mungkin Koko boleh nyanyi deh. Mm. Terserah mau lagunya Smash atau lagunya siapapun. Atau mungkin ada yang mau request di sini. Kalau bilang lagu dangdut Renata Kick nih dari sini. Kalau bukan dari lagu dangdut. Wow, wow, langsung galak. Jadi galak Boleh nih, lagu jadi Smash galak. aja deh. Boleh Boleh lagu lagunya Smash Smash. yang Yang paling terbaru baru. ya. Boleh banget. Boleh, jangan judulnya jadi milikku. Haruskah ku kecup dirimu agar kasihmu marah dan cemburu hingga dia pergi dan tinggalkan dirimu. Kan ku buat kamu jadi milikku kasih. Oh, aku dinyanyi Yeay. langsung. Tolong direkam ya. Tolong aku dinyanyi langsung. Ya udah. Kalau gitu, Koko Rafael terima kasih. Sama-sama Terima kasih Renata, terima banyak. kasih banyak. Terima Sehat-sehat kasih banyak kamu ya. sudah. Amin, amin, amin. Semoga Koko juga Kamu sama masih di Malang? teman-teman. Masih dong, kok. Di mana Oh, lagi? oke lah. Nanti kapan-kapan kita Malang ya. ketemu ya kalau ke Malang ya. Boleh Oke, banget. Sekali lagi siap, pokoknya siap. terima kasih Koko karena sudah masuk di dalam live-nya dari Egyo ya. Semoga kita bisa Ya, bertemu terima kasih juga lagi. Egyo. Koko dan Terima juga kasih teman-teman yang teman-teman yang lain. udah nonton. Betul. Boleh Koko mungkin sebelum Renata menutup Koko ya, mungkin boleh say Ya, goodbye dulu sama teman-teman yang sudah masuk. ya, terima kasih teman-teman yang udah masuk di Egyo ID ini. Semoga semuanya sehat-sehat, semuanya bisa happy di tengah keadaan pandemi seperti ini. Kita harus tetap semangat, nggak boleh sedih-sedih, nggak boleh putus asa, harus tetap semangat melakukan kegiatan-kegiatan apapun itu gitu. Jadi terima kasih banyak ya yang udah nonton. Semoga kita berdua bisa menghibur teman-teman di rumah tadi ya. Gitu. Terima kasih. Yeay. Terima kasih Koko. See you. Terima kasih Renata. See you, Yes. bye-bye. Annyeong. Bye.